Ya, oke. Baik anak-anak, kalau anak-anak sudah memiliki buku, mungkin anak-anak sudah membuka ya di tema 1 itu kita punya tema yang berjudul adalah alat gerak hewan dan manusia ya. Kalau anak-anak buka di tema 1 ini dia ya. Ada organ gerak hewan. Nah, kita akan mulai dari sini. Nah, anak-anak, sistem belajarnya ya, sistem belajarnya itu kita nggak hari ini hanya IPA saja tidak, tetapi ada beberapa gabungan beberapa mata pelajaran. Untuk hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran PPKN, IPS, dan juga SPDP. Ya. Nah, untuk hari ini bukunya mungkin belum dibuka dulu, kita akan lihat PPT yang sudah disiapkan ya. Kita lihat dulu apa yang akan kalian pelajari, simak baik-baik penjelasan dari Bu Yusi ya. Bu Yusi akan share screen ya. Oke, sudahkah terlihatkah di layar kalian? Sudah? Ya, akan mulai. Kita akan mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kalian akan mempelajari beberapa hal yang baru. Mungkin ini sudah dipelajari di kelas 4, dan tapi di kelas 5 diulang lagi atau diperdalam kembali. Di materi SPDP, kalian akan memahami jenis-jenis gambar ilustrasi. Ya, ada yang pernah tahu gambar ilustrasi? Boleh? Mas Nata, apa itu gambar ilustrasi, Mas Nata? Tahu. Enggak tahu. Mas Sultan, pernah dengar apa itu gambar ilustrasi? Enggak juga. Mas Katon, mungkin pernah mendengar apa itu gambar ilustrasi? Pernah tapi nggak tahu apa. Apa yang pernah dengarnya itu pas ngapain gitu loh? Ada gambar ilustrasi itu pas apa? Ilustrasi percobaan ini, ilustrasi percobaan itu. Oh, ilustrasi percobaan gitu ya. Oh, berarti Mas berarti kalau ada ilustrasi percobaan berarti Mas Katon disuruh apa itu? Suruh melihat apa? Kalau nggak gambar suruh melihat prakteknya dulu baru dicontohin, nanti baru dilakukan, Bu. Oke, good. Berarti melihat gambar. Ya, baik. Nanti kita akan belajar. Yang kedua, di IPS kalian akan memahami letak dan kondisi geografis Indonesia. Ya, lalu di PPKN kalian nanti akan memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke. Berikutnya, Bu Yusi tidak akan bosan-bosan mengingatkan peraturan Zoom pembelajaran. Yang pertama selalu open kamera, kemudian mikrofon dalam keadaan mute, kemudian kalian harus santun, bahagia, senang, dan aktif gitu ya. Selama pembelajaran harus aktif. Kemudian yang berikutnya kalian kalau mau bertanya raise your hand ya. Oke. Dari sini kita akan punya tujuan. Setelah pembelajaran kita berakhir 1 jam ke depan, kalian akan tahu letak geografis dan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalian juga akan mengetahui atau dapat menentukan jenis gambar ilustrasi. Lalu yang terakhir kalian bisa menyajikan sikap dan perbuatan yang sesuai pengamalan sila Pancasila. Oke, kita akan mulai dengan yang namanya gambar ilustrasi atau gambar cerita. Boleh dibacakan teksnya oleh Mbak Janeta? Dibaca, Mbak, apa itu gambar cerita? Dua gambar urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Oke, itu yang disebut dengan gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu adalah sebuah gambar, bisa gambar tunggal atau juga bisa sebuah urutan gambar yang punya berhubungan satu sama lain. Ya. Oke, seperti apa sih gambar ilustrasi? Contoh. Gambar ilustrasi di dalam bentuknya ada 2 macam. Ada dalam bentuk foto, ada juga gambar tangan. Kalau yang foto ini contohnya nih, gambar ini. Ini gambar ilustrasi apa ya Mbak Wangi? Ini yang ini loh. Nah, yang mesti klik. Nah, ini gambar apa? Ilustrasi apa? Tentang apa ini? Tentang gajah. Boleh speakernya dinyalakan dulu, Mbak. Gajah, Bu. Gajah. Kalau misalnya ini adalah cover sebuah buku nih ya.
Misalnya tahu kan cover buku, bagian depan dari buku, kira-kira bukunya menceritakan tentang apa Mbak Wangi? Tentang gajah. Nah, coba lagi Mas Atar, kira-kira kalau ini adalah judul gambar depan sebuah buku, kira-kira dalamnya buku itu bercerita tentang apa Mas Atar? Hewan, Bu. Tentang hewan, boleh. Mungkin nggak kira-kira kalau gambar ilustrasinya adalah gajah, terus isi ceritanya itu tentang apa ya? Oh, ceritanya tentang ini, keindahan pantai Pulau Bali misalnya gitu. Kira-kira itu nyambung nggak? Enggak ya, berarti gambar ilustrasinya nggak benar ya, tidak sesuai dengan isi cerita. Nah, berikutnya ini contoh kalau ilustrasinya dengan menggunakan tangan. Nah, coba lihat ini, yang sedang Bu Yusi klik, itu gambar apa ya Mbak Najmi? Bumi. Buminya kenapa? Kira-kira itu buminya sedang apa ya? Ditebang pohonnya, Bu. Terus jadi buminya bagaimana itu? Gundul, tanpa pohon, tanpa tanaman, Bu. Nggak ada oksigen. Nggak ada oksigen? Jadi ini lagi menggambarkan bumi yang sedang apa coba? Yang sedang penebangan liar, Bu. Sedang apa? Sakit. Sedang sakit. Betul. Ini kan ilustrasi ya. Jadi buminya tuh sedang muntah gitu loh, lihat tuh. Ya enggak? Kalau muntah kan identik sakit ya. Nah, ada yang sedang muntah, ada yang sedang diinfus. Itu kan berarti menyatakan bahwa bumi itu sedang sakit. Kenapa sakit? Karena itu digunduli. Ya. Kemudian karena dia kurang oksigen. Makanya dia butuh oksigen sampai dia diinfus ya, diinfus air dan oksigen. Karena bumi kita sedang kekeringan. Dan oksigen pun juga sudah berkurang. Ya, karena tidak ada lagi pohon-pohon yang bisa menghasilkan oksigen. Nah, anak-anak coba Bu sekarang mau tanya. Mbak Afia, kira-kira kalau sebuah buku gambar depannya atau covernya adalah bergambar seperti ini, kira-kira isi bukunya tentang apa Mbak Afia? Kerusakan bumi. Good. Pintar sekali, betul sekali Mbak Afia. Berarti menceritakan tentang kerusakan bumi. Betul sekali. Ada lagi yang punya ide? Coba Mas Haidar. Kira-kira nih kalau Mas Haidar nemuin buku nih, bagian depannya gambarnya seperti ini, kira-kira isi bukunya tentang apa Mas Haidar? Tentang kerusakan bumi. Betul sekali, tentang kerusakan bumi. Nah, itulah yang disebut dengan gambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu adalah sebuah gambar yang bisa mewakilkan cerita, ya, diwakilkan sebuah cerita. Jadi gambar itu tuh juga bisa bercerita loh, nggak hanya bisa bilang kayak nggak bisa, bukan hanya sekedar gambar, tapi dia juga bisa bercerita. Nah, anak-anak, ternyata gambar ilustrasi itu ada macam-macam. Yang pertama adalah, kalian boleh ingat ya, ada gambar ilustrasi dengan bentuk dekoratif. Yang sudah punya catatan, boleh ditulis di buku catatannya. Ada jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama, siap menulis? Hari ini materinya PPKN, SBDP, dan IPS. Ya, yang pertama gambar ilustrasinya berbentuk dekoratif. Dekoratif itu cenderung berhias-hias ya, kayak gini ya. Menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Jadi kalau kalian itu suka nggak menulis tulisan, terus tulisannya dihias-hias? Suka nggak? Ada yang suka nggak kayak gitu? Anak-anak ada yang tahu doodle? Pernah mewarnai gambar doodle? Ada? Belum tahu ya? Doodle itu juga sebetulnya adalah hiasan dekoratif ya. Jadi kayak hiasan-hiasan. Ini yang pertama. Jadi kalau kamu menemukan gambar-gambar yang seperti membuat hiasan yang gitu membuat lebih indah disebut dengan gambar dekoratif. Yang kedua adalah gambar kartun.
ini juga ilustrasi. Kalau gambar kartun itu gambarnya terlihat lucu. Ya, kalau yang pertama jenis ilustrasinya adalah ilustrasi dekoratif, yang kedua adalah kartun. Yang ketiga, kalau tadi kartun, yang ketiga adalah karikatur. Ya, karikatur itu gambar yang dilebih-lebihkan, di mana terdapat perubahan pada setiap karakter. Ini karikatur. Nah, kita balik lagi ke bumi yang tadi, gambar bumi ini juga disebut dengan karikatur. Ya, kan nggak mungkin ya masa bumi kayak muntah seperti ini atau bumi pakai pasang infus kan nggak mungkin ya. Nah, ini adalah karikatur, jadi lebay gitu, dilebih-lebihkan. Ya, ini namanya karikatur. Tadi ya sudah 3 ya, dekoratif, kartun, karikatur. Yang keempat adalah realis. Sudah ditulis? Coba Bu Yusi minta diulangi. Ada 4 jenis. Ada 4 jenis gambar ilustrasi. Yang pertama tadi apa? Yang tadi pertama apa Mas Atar? Masih ingat? Dekorasi. Dekorasi. Yang kedua adalah? Kedua apa? Kartun. Gambar Ketiga. kartun. Oke, yang ketiga? Karikatur. Karikatur. Yang terakhir? Realis. Realis. Ya, ada 4 macam jenis gambar ilustrasi. Nah, anak-anak, kita sekarang setelah kalian mengenal gambar-gambar ilustrasi, sekarang kita akan fokus ke gambar realis. Gambar realis contohnya adalah gambar realis adalah gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan. Kayak tadi gambar gajah itu adalah gambar realis ya, kenyataannya memang gambar gajah. Nah, seperti ini juga peta. Peta juga termasuk ke dalam gambar realis. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam peta apa ini ya? Ada yang tahu ini peta negara mana ini? Indonesia. Kira-kira Mas Akil, kita ada di mana nih sekarang Mas Akil? Di Jawa Tengah. Di warna apa yang kira-kira ya yang menunjukkan Jawa Tengah? Putih. Putih. Kuning apa putih? Putih, Bu. Putih. Ya, betul yang putih ya. Sebentar kok Bu Yusi tiba-tiba kehilangan ininya. Oh, dah ya. Yang putih ini ya. Ini ya, putih ya, tengah. Nah, anak-anak, kemudian sekarang kita akan masuk fokus ke letak geografis Indonesia. Kalau tadi kita sudah melihat gambar realis, nah ini kita juga masuk ke gambar realis. Kita sekarang akan mempelajari lebih dalam tentang letak Indonesia. Kalau tadi kalian lihat petanya, sekarang kalian simak video berikut ya. Letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi. Sebentar, terdengar suaranya Hal ini enggak? disesuaikan dengan letak dan Terdengar, Bu. Kedengaran ya, Bu Yusi ulang ya. Oke, judulnya letak geografis Indonesia. letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia dibedakan menjadi letak geografis dan letak astronomis. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Berikut adalah letak geografis Indonesia. Letak astronomis Indonesia. Garis bujur adalah garis. Sebentar, Bu Yusi balik kembali ke letak geografis Indonesia. Perhatikan. Kalian tahu batas arah mata angin ya, utara itu yang atas, kemudian selatan itu yang bawah, ya. Kemudian barat itu berarti sebelah kiri kalian, barat. Lalu timur adalah sebelah kanan kalian. Nah, di utara ternyata Indonesia itu berbatasan atau bersebelahan ya dengan Selat Malaka, Laut Tiongkok Selatan, Samudra Pasifik, dan Malaysia. Di sebelah selatan, berarti di bawah, lihat perhatikan di bawah, kita akan bertemu atau berbatasan dengan Samudra Hindia, dengan Australia, dengan Laut Timur, dan Laut Arafura.
Lalu di sebelah barat, di sebelah kiri kalian, kalian itu bersebelahan dengan mana? Bujur. Berikut Indonesia. Nah, di sebelah barat ada Samudra Hindia ya. Letak Loh, belum selesai, udah jalan. Nah, lalu di sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini adalah letak geografis. Jadi letak geografis adalah letak berdasarkan posisinya di sebuah wilayah di peta. Ya. Jadi kalau kamu lihat bumi secara keseluruhan, lah Indonesia itu ada di mana? Nah, itulah disebut dengan letak geografisnya. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke letak astronomi. Tadi letak astronomi katanya letak Indonesia berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Apa itu garis bujur dan apa itu garis lintang? Garis bujur adalah garis yang hubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi kalau kalian lihat ini, dari atas ke bawah itu ada garis. Ya, itu namanya garis bujur. Lalu ada garis lintang adalah garis dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Tapi ini nggak kelihatan ya, kan itu seperti garis hayal. Nah, ternyata letak astronomi Indonesia setelah diukur-ukur gitu ada di antara, perhatikan yang di bawah ini biasanya sering keluar nih kalau di ujian-ujian. Letak astronomi Indonesia ada di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Tadi mana ya? Ini videonya jalan terus. alam di sekitarnya. Kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Sekarang kita masuk Pulau ke pulau-pulau Sumatera. besar ya. Ada Pulau Sumatera. Ada Pulau Selanjutnya, Jawa. Pulau Jawa. Selanjutnya, Pulau Kalimantan. Nah, Pulau Kalimantan ini yang berbatasan dengan wilayah luar negeri ya. Di sebelah utara, Pulau Kalimantan ini berbatasan dengan Malaysia, dengan Brunei. Jadi kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, dari Kalimantan itu dekat ya, seperti tinggal nyebrang laut gitu ya. Kalau di sebelah timur, di sebelah barat, dan di sebelah selatannya itu ketemunya dengan laut. Oke, lanjut ya. Pulau-pulau besar lainnya Selanjutnya, ada Pulau Sulawesi. Selanjutnya, Bali dan Nusa Tenggara. Oke, siapa yang pernah ke Pulau Bali? Oh, banyak nggak pernah. Oh, pernah. Aku pernah, Bu. Oke, sip. Pakai kapal. Pakai kapal, lama dong berarti ya perjalanannya. Nggak lama, Bu. Oke, itu tadi Bali. Lanjut. Selanjutnya, Ada Papua. Papua. Bagaimana denganmu? Dari daerah manakah kamu berasal? Bagaimana kondisi geografis di daerahmu? Nah, oke, tadi kalian sudah melihat beberapa pulau besar di Indonesia. Sekarang kita fokus dengan kalian. Sekarang kira-kira kalian tuh tinggal di pulau apa ya anak-anak? Jawa. Di Pulau Jawa. Kalau Pulau Jawa, betul sekali. Kita lihat kembali ke Pulau Jawa ya. Tadi di Pulau Jawa itu kita lihat berbatasannya dengan apa saja. Perhatikan. Pulau Jawa di utaranya itu ternyata berbatasan dengan Kalimantan dan Laut Jawa. Utara itu atas ya, ingat. Selatan itu berarti di bagian bawah itu ada Samudra Hindia. Nah, kemudian di sebelah timur, timur itu berarti, timur itu kanan kalian. Itu Selat Bali. Lalu di sebelah barat ada Selat Sunda. Nah, kalau kalian itu Jawa Tengah itu ada di atas ya. Mana tadi Pulau Jawa? Nah, kalau kalian karena tinggal di Jawa Tengah atau kota Semarang ya, dia itu berada di bagian tengah, tapi di bagiannya lebih ke atas. Di Jawa tapi yang lebih di utara. Jadi lebih dekatnya kalian suka melihatnya samudra ini
Laut Jawa, yang kamu ketemunya itu Laut Jawa. Jadi kalau kalian pergi ke Marina, ya, di situ kamu ketemu laut, lautnya itu bukan laut Samudra Hindia, tapi lautnya Laut Jawa. Makanya di daerah Semarang ini tidak punya pantai yang indah seperti di Pulau Bali. Ya, kalau kalian pergi ke laut-laut di Pulau Jawa Tengah, ya biasanya di mana? Kayak di Kendal, di mana lagi ya? Di mana lagi sih yang ada laut? Marina, Pantai Marina, terus Pantai Cahaya, kayak gitu ya. Itu pantainya tidak terlalu indah, ya. Kadang-kadang malah tidak ada pantainya, tidak ada pasirnya, karena lautnya kalian bertemu dengan Laut Jawa. Tapi kalau kamu ke Bali, terus kamu pergi ke mana lagi ya? Ke Jogja, Yogyakarta itu ya. Nah, di situ kalian bisa menemukan pantai-pantai yang indah, ombak-ombak yang besar gitu ya, ombaknya tinggi-tinggi kan. Nah, itu karena bertemunya dengan Samudra Hindia. Ya, Samudra Hindia itu yang namanya samudra ya. Berarti lebih besar, lebih apa namanya? Ombaknya lebih besar juga, pantainya lebih banyak ya. Kadang-kadang kamu menemukan pantai berpasir putih nggak kalau di Bali atau di Yogyakarta? Suka pernah lihat? Ya. Tapi kalau di Jawa, di Semarang pernah nggak ngelihat ini? Pantai yang pasirnya putih? Tidak ada ya? Kalau ke Marina malah tidak ada pasirnya sama sekali ya. Langsung batu-batu ya. Ya, seperti itu kondisi geografis wilayah Jawa Tengah atau khususnya Semarang. Nah, anak-anak, di setiap pulau mereka memiliki kondisi alam yang berbeda-beda juga, tergantung posisinya. Seperti kalau di Jawa itu kalian akan menemukan Bengawan Solo, ada Gunung Semeru, Gunung Bromo, ya. Ada yang pernah ke Gunung Bromo? Belum. Oke. Nah, pernah, Ibu pernah ya. Ya, nanti kalian minta diajak kalau sudah tidak pandemi ya. Nah, beda di Jawa, beda lagi dengan di Selanjutnya, Kalimantan. Pulau Di Kalimantan itu ada sungai yang panjang sekali yang suka dipakai untuk berdagang. Ada yang tahu namanya sungai apa? Anak-anak? Ya, betul. Sungai Kapuas. Itu adalah sungai yang cukup panjang ya. Di sepanjang Sungai Kapuas itu banyak masyarakat yang tinggal di sana karena banyak mata pencaharian ya. Di sekitar sungai ya, ada yang mencari ikan, ada yang mengantarkan orang menggunakan perahu, ada yang untuk berjualan dan sebagainya. Kemudian gunung-gunungnya juga banyak gunung-gunung yang ini ya, kayak Gunung Raya, Gunung Kinibalu dan sebagainya. Laut-lautnya juga lebih dalam kalau di sekitar Kalimantan tuh karena berbatasan dengan di utara itu ada Laut Cina Selatan ya. Nah, itu posisinya di Kalimantan. Kalimantan. Berikutnya, Selanjutnya, Pulau Sulawesi. di Sulawesi, kalau sudah ada yang pernah ke Sulawesi, di situ juga kondisi alamnya berbeda dengan di Jawa. Udaranya jauh lebih panas ya kalau di Sulawesi itu. Kemudian juga di sana tapi banyak juga pantai-pantai yang indah. Ada danau-danau yang cantik juga. Kalau kalian nanti suatu hari ke Makassar, kalian boleh jalan-jalan di Pantai Losari Makassar. Nah, begitu ya anak-anak. Itu adalah sekilas mengenai kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Kalau kita kembali ke sini, menurut kalian pulau mana sih yang paling besar yang ada di Indonesia? Kalimantan. Ya, betul. Kalimantan ini ya, Kalimantan tuh paling besar. Luas wilayahnya ini besar banget ya. Tetapi penduduknya malah hanya sedikit. Sementara di Jawa, ini Pulau Jawa, pulaunya kan kecil ya dibandingkan Kalimantan, dibandingkan Sumatera. Tetapi penduduknya luar biasa ya, banyak sekali. Nah, karena hal tersebut, maka ada rencana nih katanya pemerintah akan memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta. Mau dipindahkan kemana? Ada yang pernah dengar beritanya?
Enggak, Bu. Kalimantan, Bu. Iya betul, ke Kalimantan ada rencananya, tapi juga belum tahu ya itu wacana atau betul karena di Jakarta itu sudah terlalu padat gitu ya. Sudah padat dengan bangunan, sudah padat dengan infrastruktur, sudah padat dengan manusianya gitu. Jadi rencananya katanya mau dipindahkan. Cuma kita belum tahu ya. Nah, kalau Kalimantan adalah pulau yang terbesar pertama di Indonesia, kira-kira pulau yang terbesar kedua di Indonesia siapa ya? Papua. Papua ya. Ini Papua sama Sumatera kira-kira besar mana nih anak-anak? Sumatera, Bu. Sumatera atau Papua ya? Kalau melihat gambarnya sepertinya Sumatera ya. Kayaknya Sumatera, Bu. Iya. Sebetulnya Sulawesi itu juga luas, tapi dia lebih banyak lautnya ya. Sulawesi itu kan, ini kalau dipenuhin wilayahnya lebih luas, tapi lebih luasnya lebih banyak lautnya dibandingkan pulaunya. Begitu ya. Begitu anak-anak sekilas tentang letak geografis Indonesia. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Bu Isi sekarang mau nanya. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia itu ternyata diapit oleh 2 samudra. Ada yang tahu samudra apa saja? Pasifik sama Samudra apa? India, Samudra India dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pasifik. Kalau ternyata Indonesia juga diapit oleh 2 benua. Benua apa saja ada yang tahu? Benua apa saja? Benua itu apa sih? Benua itu kumpulan dari beberapa ini ya, negara-negara ya, wilayah-wilayah yang ada di dunia itu membuat jadi benua. Kalau Indonesia, benua Eropa sama benua apa ya, Bu? Benua Asia. Benua Asia betul, dan benua Australia. good, betul sekali anak-anak. Jadi perhatikan ya, karena kita berada di ini, perhatikan kursor revolusi, kelihatan? Nah, di sini adalah benua Asia, itu ada di sebelah kiri atas kalian. Lalu benua Australia itu ada di bawah sini. Ya. Kemudian Bu Yusi akan coba pakai tulisan. Nah, perhatikan. Di sini adalah letak benua Asianya. Kok nggak adaan? Kenapa nggak bisa nulis ya? Nggak bisa ya, nggak bisa ditulisin. Nah, karena di sini letak benua Asia, di bawah ini benua Australia, di sini adalah Samudra Hindia, di sini Samudra Pasifik. Ternyata letak Indonesia itu berada di posisi silang. Jadi kalau kita silangkan dari antara benua Asia dengan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, di sini ternyata letak Indonesia itu berada di posisi silang. Karena posisi silang itu maksudnya apa? Berarti letaknya Indonesia itu sangat strategis. Sangat strategis karena menjadi jalur perdagangan dunia. Ya, karena itu makanya Indonesia itu dulu kenapa diperebutkan ya oleh para penjajah, karena kondisinya atau posisinya yang strategis dan juga kekayaan alamnya yang melimpah. Ya, makanya sampai Indonesia itu zaman dulu sampai berapa abad ya dijajah oleh Belanda? Ada yang tahu? 3,5 abad. 3,5 abad dijajah. 3,5 abad itu berarti berapa tahun ya? 350 350. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Lama banget ya. Makanya sampai sekarang kita tuh kayak sudah habis ya. Dulunya Indonesia itu kaya raya, tapi sekarang sudah dikeruk, sudah dieksploitasi semua kekayaannya sampai habis ya. Makanya tadi buminya sakit sekarang. Nah, anak-anak, oke. Dari penjelasan letak geografis tadi ya, Indonesia ada di antara 2 benua,
ada di antara dua samudra, batas wilayahnya tadi sudah, di utara apa, di selatan oleh apa. Nah, sekarang kita lihat dengan adanya perbedaan kondisi alam, perbedaan suku gitu ya, mengakibatkan kita itu ada berbeda-beda satu sama lain. Ya enggak? Misalnya di Jawa terkenal dengan suku Jawa. Berbeda dengan di Jawa Barat yang ada suku Sunda. Nah, mereka walaupun kita berbeda tetapi kita boleh nggak sih saling berantem misalnya, kamu tuh ngapain?" Misalnya tiba-tiba ada orang Sunda yang datang ke Jawa. Boleh nggak tiba-tiba kamu usir mereka karena ini bukan wilayahnya? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh nggak? Nggak, Bu. Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa Mbak Hanin? Berbeda-beda tapi tetap satu, Bu. Nah, betul. Ya, kita punya semboyan yang bisa melindungi untuk perbedaan tersebut. Tahu semboyannya apa namanya? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Beda-beda tetap Meski- satu. Betul sekali. Meskipun berbeda-beda tetapi kita adalah satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga Indonesia yang baik harus saling menghormati, saling menghargai beberapa perbedaan yang ada. Misalkan ini anak-anak perhatikan kira-kira ini gambar ini menunjukkan perbedaan apa ya? Agama, Bu. Ya, betul, perbedaan agama. Jadi walaupun agamanya beda-beda, kita tidak harus saling menghormati ya, toleransi. Berikutnya lihat kembali di sini. Nah, ini adalah perbedaan apa yang terjadi di sini? Coba lihat. Berbagi. Ya, berbagi ya. Mereka berbagi. Ini ada orang yang masih muda ini, masih sehat gitu ya. Berbagi kepada ibu-ibu yang mungkin ini sudah tua, tidak bisa bekerja. Nah, ini termasuk ke dalam pengamalan sila keberapa? 2. Sila kedua. Ya, menjaga kemanusiaan ya, menghargai kemanusiaan, saling menolong, saling berbagi seperti itu. Nah, yang berikutnya ini ada sila ketiga. Ini apa sih? Kenapa disebut sila ketiga? Duduk batik itu, Bu. Hah? Duduk batik. Iya, betul, menggunakan batik. Batik itu adalah salah satu hasil karya anak bangsa ya, produk dalam negeri. Jadi kita harus cinta produk Indonesia, cinta barang-barang Indonesia. Nah, ini termasuk ke dalam pengamalan sila ketiga. Coba Bu Yusi tanya, lihat di lemari kalian. Kalian lebih banyak punya baju yang anime atau misalnya baju yang kostum kayak siapa ya? Robot-robot Spider-Man kayak gitu yang tokoh-tokoh gitu atau batik? Coba lihat kembali. Kira-kira Kaos kalian biasa, Bu. kaos biasa. Ya, aku banyaknya kos biasa, Bu, tapi batiknya dikit. Ya, nggak apa-apa sih, nggak harus batik juga. Kadang-kadang Mungkin ada ya. Buat pergi, Bu, biasanya, Bu. Oh, oke, betul. Keundangan-undangan gitu ya, ke resmi-resmi ya. Tapi sebetulnya nggak harus batik aja sih, Mas. Misalnya kalian beli sepatu ya buatan produk Indonesia lah, jangan yang ingin yang luar negerian terus gitu ya. Buatan Indonesia juga sudah tidak kalah kok dengan buatan asing ya. Nah, kalau kamu percaya ya, misalkan siapa yang sudah pernah pergi ke luar negeri, misalnya ke Singapura atau ke Arab gitu misalnya, ada yang pernah? Belum, Bu. Belum? Nah, Belum. kalau kamu percaya, misalnya kita ke Singapura, di Singapura itu produk-produknya yang dijual, itu sebetulnya adalah produknya Indonesia. Bu, di luar negeri itu misalnya di sini beli sendal jepit 14.000, Bu. Di sana beli sendal jepit $14, tapi ternyata bikinan Indonesia, Bu. Iya, betul sekali Mas Katon. Begitulah yang terjadi ya. Orang Indonesia tuh karena sukanya tuh sok ke barat-baratan atau sok luar negerian, jadi pinginnya belanja dari luar negeri. Padahal itu adalah produknya kita sendiri, ya, produknya orang Indonesia. Nah, orang Indonesianya itu tuh pinter banget gitu sampai bisa menjual barang sampai di luar negeri. Yang beli ternyata orang Indonesia juga gitu ya.
Padahal kalau misalnya orang Indonesianya itu mau searching gitu, ternyata di Indonesia itu banyak produk-produk yang bagus-bagus. Gitu ya anak-anak, ini adalah cinta produk Indonesia merupakan salah satu dari pengamalan sila ketiga. Nah, begitu kita sudah mempelajari gambar ilustrasi, sudah mempelajari peta Indonesia atau letak geografis Indonesia, dan sudah mempelajari pengamalan Pancasila. Dari sini, di akhir kegiatan nanti, nah Bu Yusi akan memberikan penugasan. Apa itu penugasannya? Perhatikan baik-baik ya. Sebentar, Bu Yusi akan share dulu. Nah, ini yang kalian simak baik-baik. Sebentar ya. Oh, sebentar. Bu Yusi harus buka dulu filenya. Nah, karena kalian punya waktu liburan yang cukup panjang, jadi tugasnya juga lumayan nih. Lumayan mudah sih sebetulnya. Mana ya? Nah, oke. Sudah terlihat? Belum. Sudah? Belum. Udah? Bu. Oke, silakan duduk yang baik, sikap menyimak yang baik, perhatikan instruksinya. Nanti Ibu Yusi akan bagikan lembar kerja peserta didik atau kita singkat dengan LKPD. Ya, kalau Bu Yusi bilang LKPD berarti itu adalah lembar kerja peserta didik. LKPD ini akan Bu Yusi bagikan. Kalian baca instruksinya, di situ ada, lihat di sini. Petunjuknya, awali dengan membaca basmalah, bacalah instruksi setiap penugasan dengan seksama, lembar kerja boleh di-print atau anak-anak boleh mengerjakan di kertas folio. Ya. Lalu kalian boleh meminta bantuan ayah bunda atau berdiskusi dengan teman partner kalian. Tetapi mengerjakannya atau menulisnya dengan secara mandiri. Tugas ini dikumpulkan di hari Senin depan tanggal 26 Juli. Ya. Ini anak-anak sudah kelas 5, berarti anak-anak sudah bisa bertanggung jawab dengan tugasnya, bekerja secara mandiri ya. Walaupun boleh diskusi, pas mau mengerjakannya boleh tanya ayah bundanya. Nah, tugasnya apa sih Bu? Tugasnya ini, silakan dibaca. Mas Gani, yang di kotak kuning ini dibaca Mas Gani. Pernahkah kalian mengunjungi suatu tempat saat liburan bersama keluarga atau bersama teman-teman sekolahmu? Nah, pastinya kalian pernah ya. Pengalaman yang menyenangkan selama liburan akan selalu teringat ya. Berikut ini adalah ada tugas yang akan kalian kerjakan. Perhatikan petunjuknya. Ya. Jadi ini adalah menceritakan tentang pengalamanmu saat liburan bersama keluarga. Tugas yang pertama, silakan dibaca oleh Mas Sultan. Gambarlah peta pulau yang pernah kalian kunjungi. Gambar peta bisa melihat peta di buku atlas atau Browsing. Gambar peta tidak perlu diwarnai. Ya. Jadi kalian pertama kali tentukan dulu, kalian pernah pergi kemana? Misalnya ke Bali. Berarti kamu harus menggambar pulau? Pulau Jawa Barat. Pulau Jawa Barat. Misalnya Mas Atar pernah ke Bali. Nah, Mas Atar mau menggambarkan tentang pengalamannya waktu di Bali. Berarti yang harus digambar pulau apa? Pulau apa? Mas Atar? Bali. Ya, Pulau Bali. Bu, Ya. Bu, mau tanya Bu. Kalau misalnya di Jawa terus nggak pernah jalan-jalan gimana Bu? Ya nggak apa-apa, berarti gambar Pulau Jawa aja, tidak apa-apa. Kan di Jawa juga banyak tempat-tempat yang bagus ya.
Misalkan kalian cuma sampai ke apa itu namanya Gedung Songo. Gedung Songo itu kan di Jawa Tengah ya. Ya nggak apa-apa. Kalian gambar Pulau Jawa, terus nanti gambar ilustrasi. Nah, tugas yang kedua setelah menggambar peta pulau, dibaca Mbak Hanin nomor 2. Gambarlah ilustrasi tempat yang pernah kalian kunjungi. Misal pantai dengan lingkungan sekitarnya dan diwarnai dengan indah. Nah, yang kedua tugasnya kalian menggambar ilustrasi sesuai dengan tempat yang kalian pernah kunjungi. Nah, kalau tugas kedua ini harus digambar yang indah dan diwarnai yang full. Kalau Bromo, Bu. Kalau apa? Bromo. Gunung Bromo. Rumah? Gunung Bromo. Misalkan gimana? Gunung Bromo. Oh boleh, Gunung Bromo berarti kamu gambar Gunung Bromonya nanti diwarnai. Ya. Lalu tugas ketiga, silakan dibaca Mas Nata. Ceritakan gambar ilustrasi dalam bentuk tulisan minimal 2 paragraf. Ketentuan tulisan 1 paragraf minimal terdiri dari 4 kalimat. Perhatikan tanda baca dan ejaan, dan salah satunya isinya adalah mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat alam yang indah di Indonesia ini. Oke, good. Yang ketiga, setelah kalian mau menggambar, lalu ceritakan sesuai dengan ilustrasi. Contoh, misalkan Bu Yusi pernah berkunjung ke Pulau Bali, berarti Bu Yusi akan gambar Pulau Bali. Lalu Bu Yusi akan kasih tanda atau lingkari tempat yang pernah kalian datangi. Ternyata Bu Yusi pernah ke Nusa Penida, misalnya. Nusa Penida nih, berarti Bu Yusi akan kasih tanda di Nusa Penida. Dari sini, Bu Yusi akan gambar ilustrasinya bahwa di Nusa Penida itu ada laut yang atau pantai yang sangat indah. Lalu Bu Yusi gambar ilustrasinya seperti ini. Ya. Nah, setelah Bu Yusi menggambar ilustrasi, Bu Yusi akan menceritakan pemandangan alam di pantai, bukan Sanur ya, salah. Di pantai Nusa Penida. Misalkan ya. Lalu kalian tulis pengalaman kalian berdasarkan si cerita tadi, gambar ilustrasi. Jangan sampai kamu itu di sini tulisnya Gunung Bromo, tapi di ceritanya kamu jalan-jalan ke apa itu namanya? Pantai, misalnya ke pantai Anyer misalnya, Parangtritis misalnya ya, itu kan nggak nyambung ya. Jadi harus sesuaikan antara gambar ilustrasi dengan ceritamu. Begitu, anak-anak sampai sini ada yang bertanya tentang penugasannya? Bu, nanti ini di-share, Bu. Oh iya, pasti di-share ini nanti. Bu, apa tuh 2 paragraf aja ya, Bu? 2 paragraf minimal. Lebih boleh, tapi minimal 2 paragraf. Ada pertanyaan lagi? Gimana kalian mengerjakan? Ini Bu Yusi sudah menyiapkan lembar kerjanya seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian, Bu, saya nggak bisa ngeprint. Ya udah kamu ngerjakan saja di kertas lembar yang kosong, kertas folio bersih kayak gitu. Nanti dibuat formatnya mengikuti contoh. Gitu ya anak-anak? Anak-anak? Aku bisa, Bu. Saya tak print. Kalau yang mau di-print yang halaman 3-4-nya saja ya. 3 dan 4-nya saja, nggak perlu dari semuanya. Tapi kalau mau semuanya juga terserah. Nanti yang dikumpulkan hanya halaman 3 dan 4 saja. Dikumpulkannya melalui apa? Dikumpulkannya pertama, kalau tanggal 26 nanti ada pembagian modul, berarti tugasnya dikumpulkan sekalian ke sekolah. Tapi jika tidak ada pembagian modul, berarti tugasnya dikirim melalui foto. Difoto lalu kirim ke WhatsApp. WhatsApp-nya WhatsApp Bu Yusi ya. Begitu ya anak-anak. Jangan lupa diberi nama, biar Bu Yusi tahu itu tugasnya siapa. Nama dan kelas ya. Jangan sampai tertukar dengan kelas lain. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke. Udah, Bu. Ada lagi pertanyaan sebelum Bu Yusi akhiri? Bu, videonya kan direcord, Bu. Nanti Iya. itu masuk YouTube-nya channelnya apa, Bu? Gimana Mas? Ulangi Mas. Ini kan videonya kan direcord, nanti kan dimasukin YouTube, Bu. Channel Iya. YouTube-nya apa, Bu? Oh, channel YouTube-nya channel YouTube Bu Yusi ya. Kalian Bu Yusi kasih linknya aja ya. Iya, Bu, kok Oke. tak cari nggak ketemu. Oh, Laksmina Yusi. Coba kamu cari Laksmina Yusi.
Ya. Oke, anak-anak, karena link Zoom-nya ini mau dipakai oleh guru ngaji di kelas 2, jadi Bu Isi harus mengakhiri kegiatan ini ya sebelum dipakai oleh teman-teman adik-adik kelas 2 ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung dengan pertanyaan atau dengan tugasnya boleh WhatsApp ke Bu Yusi, tapi mudah-mudahan sih kalian sudah clear ya, sudah jelas. Nah, ini yang tidak masuk berarti ada tugas kalian memberitahu partnernya. Ya, ini Mbak Aska nggak kelihatan. Ya, Mbak Aska nggak ada. Mas Adit nggak ada. Berarti siapa tuh tugasnya yang memberitahu ya. Lalu Mbak siapa lagi yang nggak masuk ini? Ya, teman-teman yang baik, teman-teman yang solih, teman-teman yang bermanfaat buat temannya, silakan kasih tahu partnernya kalau hari ini tidak masuk. Ya, minimal kasih tahu aja recordingnya, tugasnya ada di mana gitu ya. Baik, anak-anak, senang sekali hari ini hari pertama. Jangan merasa kesulitan, ini masih mudah banget kelas 5 ya. Waktunya panjang, besok kalian boleh beridul kurban dulu, boleh lihat sapinya, boleh lihat kambingnya yang akan dikurbankan. Waktunya masih lama, hari Senin depan dikumpulkannya. Anak-anak boleh langsung WhatsApp Bu Yusi ya, tidak usah lewat mama-mama. Kalau misalnya bingung, silakan WhatsApp ke Bu Yusi langsung. Bu Yusi dengan senang hati akan membalasnya. Begitu ya. Baik anak-anak, kita akan akhiri perjumpaan kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wait, jangan kabur dulu. Bu Isi mau potret dulu. Screenshot. 1, 2. Fabian mana Fabian? Fabian, Nindi. Ayo muncul. Ya, 1, 2. Nindi nggak ada nih. 1, 2. Cheese. Oke, good. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.